Kalau Dinas Tanaman Pangan kita tidak mengurusi masalah bagaimana cara meningkatkan produksi, tetapi tugas kita adalah jangan sampai di suatu wilayah itu terjadi kelangkaan pangan. Harusnya kita sudah menekan konsumsi terigu, karena terigu itu impor, kan negara penghasil. Ini udah sih ancang-ancangnya rencana dengan tinggi gitu ya, kepala dinas pariwisata kita sama-sama turun ke hotel ke ini, tapi komit kita nguasin nih 1 hari tidak boleh ada nasi sama tepung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Senang sekali kita bertemu lagi dalam acara Inside Talk. Kali ini kita akan berbicara dan berbincang dengan Ibu Insinyur Herti Herawati, MM. Beliau adalah Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Barat. Sebagaimana kita ketahui, masalah pangan merupakan masalah strategis yang ada di bangsa kita sebagai wilayah yang sangat luas dan memiliki tanah yang bagus. Kalimantan Barat merupakan wilayah yang juga strategis untuk pengembangan pangan. Karena itulah kita berbincang kali ini masalah bagaimana sih ketahanan pangan di Kalimantan Barat ini bisa dilaksanakan dengan baik. Selamat sore, Bu. Sore. Ya, kalau menurut Ibu sendiri bagaimana sih masalah penanganan ketahanan pangan yang ada di Kalimantan Barat ini? Sejauh mana yang kemudian sudah dilakukan, apa-apa saja yang kemudian programnya, dan kemudian bagaimana hasilnya? Ya, terima kasih. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Sebagaimana tadi sudah dikenalkan oleh Pak Mukhlis ya, saya ditugaskan menjadi Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Barat. Betul apa yang dikatakan tadi bahwa pangan merupakan amanat urusan wajib di dalam Undang-Undang 23 tahun 2014 ya. Oleh karena itu jangan terjadi kekurangan pangan di suatu wilayah, karena itu adalah urusan wajib pemerintah, baik pemerintah pusat, pemerintah provinsi, maupun pemerintah kabupaten kota. Nah, kalau kita lihat potret ketahanan pangan Kalimantan Barat saat ini, kita mengacu kepada Pronoksa ya Pak ya. Pronoksa tahun 2023, memang itu kita selalu susun Pronoksa itu tiap tahun ya. Ternyata potret kita pada tahun 2023 itu ada beberapa komoditas yang memang aman dan cukup tersedia sepanjang tahun 2023. Misalkan yang aman cukup itu diantaranya beras, daging ayam ras, kemudian migor. Tetapi ada beberapa bahan pangan yang dikatakan kurang tersedia ya. Misalkan jagung, cabai besar, cabai rawit, telur ayam ras, kemudian kedelai, bawang merah, bawang putih, dan gula ya. Jadi kita pangan itu memang banyak ya Pak. Pangan itu kan segala sesuatu yang berasal dari tumbuhan maupun hewan yang bisa dikonsumsi oleh manusia. Tapi di dalam aturan pangan itu kita batasi 10 pangan strategis komoditas yang tadi saya sebutkan. Namun yang dikatakan tadi mengalami kekurangan, memang itu karakteristik komoditasnya memang tidak bisa disimpan lama. Seperti cabai rawit ya, kemudian bawang merah, bawang putih. Kita tidak bisa menstoking banyak, tetapi di pasaran itu cukup tersedia dan harganya terjangkau. Jadi kalau dikatakan stok 1 tahun tentu akan kekurangan, tapi datangnya kan mereka mencicil Pak. Tidak seperti beras dan migor misalkan bisa ditaruh di gudang sebanyak-banyaknya, karena mungkin kan resiko untuk busuk gitu ya. Itu tidak seperti secepat resiko cabai, bawang merah, bawang putih gitu ya. Gula gitu kan, daging sapi juga agak kurang, tapi di pasaran selalu tersedia ya. Kemudian itu segmen 1 ya Pak ya.
Karena ada beberapa bahan komoditas yang memang tidak bisa diproduksi di Kalimantan Barat ya, seperti bawang bawang putih itu tidak bisa diproduksi di Kalimantan Barat, terpaksa kita harus nunggu pasokan dari luar. Demikian juga cabai rawit ya, cabai besar, jagung itu ada produksi lokal namun itu kurang. Biasanya juga itu dipasok dari luar. Khusus kemarin menjelang pasca Idul Fitri ya, pasca Idul Fitri menjelang Idul Adha itu khusus telur itu agak-agak meroket ya, karena yang menyebabkan tingginya harga telur itu adalah jagung, Pak. Sedangkan jagung itu yang menjadi bahan baku pakan ayam petelur itu kurang ya, karena itu diimpor dari luar negeri. Dengan kelangkaan jagung sebagai bahan pakan ayam petelur ini mengakibatkan tingginya biaya produksi telur, otomatis hukum pasar kan harga telur akan meningkat. Tapi ini bukan kondisi di Kalbar saja, ini se-Indonesia ya, karena pasokan untuk bahan baku jagung itu kurang. Tapi kalau untuk konsumsi manusia, jagung itu cukup dari produksi lokal gitu. Nah, untuk industri peternakan pada saat itu memang jagung kurang. Terus menyikapi kekurangan pasokan ini ya, khusus untuk mungkin komoditas yang tadi di dalam Pronoksa dikatakan kurang, kita ada beberapa strategi mungkin Pak ya yang harus diantisipasi oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, khusus untuk mungkin komoditas yang langka yang menyebabkan inflasi tinggi itu menjadi perhatian ya, agar tersedia pasokannya, logistiknya gitu ya, dijaga gitu agar jangan tidak tersendat. Misalkan dari sumber produksi cabai di mana itu logistiknya atau pasokannya, transportasinya harus terjaga aman ke tempat konsumsi gitu. Nah, misalnya tadi Bu, ada beberapa tanaman pangan yang menganggap kurang tadi, misalnya kayak jagung, telur gitu Bu ya. Itu Kalbar kan ada satu wilayah yang sangat subur misalnya, katakanlah misalnya Bengkayang, itu salah satu wilayah yang paling subur di Kalimantan, selain di Barotongko, Kalimantan Timur sana. Nah, apakah kemudian juga ada strategi-strategi pemusatan produksi wilayah di sana itu kemudian dijadikan sebagai sentra pemenuhan kebutuhan pangan, misalnya kayak jagung tadi. Nah, kita juga punya banyak peternakan di Singkawang misalnya. Nah, itu kenapa masih bisa terjadi kelangkaan telur tadi misalnya gitu Bu ya? Ya, mungkin saya pikir Dinas Pertanian, Tanaman Pangan, dan Hortikultura yang mempunyai tugas untuk terus-menerus meningkatkan produksinya ya. Itu saya kira mereka juga punya sudah menata kawasan, misalkan sentra jagung itu di Bengkayang. Setahu saya itu dominannya adalah jagung manis ya. Jagung manis untuk konsumsi manusia, tapi untuk jagung komposit, untuk ternak itu masih kurang, masih harus didatangkan dari Jawa, dan Jawa juga itu import dari luar negeri ya. Kalau Dinas Tanaman Pangan, kita tidak mengurusi masalah bagaimana cara meningkatkan produksi, tetapi tugas kita adalah jangan sampai di suatu wilayah itu terjadi kelangkaan pangan. Jadi ketika ada kelangkaan pangan, intervensi dari Dinas Ketahanan Pangan itu apa? Apakah ada subsidi transportasi, adakah subsidi untuk pasar murah gitu kan, itu yang dilakukan Dinas Ketahanan Pangan. Nah, kalau masalah peningkatan produksi mungkin Bapak nanti bisa talk show lagi dengan Kadis Tanaman Pangan dan Hortikultura, karena saya kapasitasnya tidak menjawab itu ya Pak ya. Nah, mungkin itu Pak, apalagi ya bisa ditanyakan ya. Nah, juga misalnya gini Bu, dalam pertanian pangan itu kan ada 5 strategi Bu ya. Selain peningkatan produksi, diversifikasi pangan yang menyesuaikan dengan kebutuhan lokal misalnya. Itu juga kemudian apakah juga kemudian diversifikasi makanan itu, tanaman pangan itu juga kemudian ada di Kalimantan Barat sebagai sebuah bentuk dari ketahanan pangan misalnya. Iya. Itu memang diversifikasi pangan itu tugas kita Pak untuk mempromosikan ya. Jadi untuk mencegah mencegah menekan inflasi, kemudian
untuk masyarakat bisa menjangkau harga, itu kita ada beberapa kegiatan ya sebagai intervensi, bukan dari Dinas Ketahanan Pangan aja, dari Disperindak juga ada. Jadi kami itu di bawah tim TPID ya, tim pengendali inflasi daerah, diantaranya Dinas Ketahanan Pangan, kemudian Disperindak itu bersatu padu mengintervensi di mana ada daerah yang inflasinya tinggi disebabkan oleh suatu komoditas. Di situ kita harus mengadakan intervensi supaya masyarakat itu bisa menjangkau harga pangan ya, juga selain harga jarak. Oleh karena itu salah satu kegiatannya yang favorit mungkinnya di dinas kami adalah gelar pasar murah, Pak. Nah itu kita mensubsidi transportasi, kemudian mensubsidi barang. Jadi yang dipastikan barang pangan ini pasti ada harganya pasti di bawah pasar. Gitu. Kemudian kalau dari Disperindak dia operasi pasar juga sama, hanya beda lokus saja. Kalau operasi pasar Disperindak itu di pasar, ya. Kalau kami fleksibel, lebih bisa di kantor camat, bisa di tempat ibadah, bisa di lapangan, tergantung permintaan dari masyarakat gimana. Itu GPM ya Pak ya, gelar pasar murah. Yang sebenarnya juga pangan ini mengkontribusi inflasi ini bukan yang dominan Pak. Yang dominan itu penyebab inflasi sebenarnya transportasi ya, di bidang transportasi. Tapi kita sebisa mungkin lah juga menekan inflasi, terutama beras yang harus dijaga ya. Kalau beras itu pasti Pak Gubernur, kalau inflasi pasti harus turun tangan segera gitu ya. Karena itu bahan pangan pokok ya. Kita pantau terus kalau harga beras misalkan sudah merah nih, sudah ada di bawah, di atas harga acuan penjualan gitu ya, kita harus segera intervensi ya. Kemudian tadi yang dikatakan diversifikasi pangan itu harus memang Pak, itu tupoksinya kami. Jadi kenyang itu tidak harus nasi ya, kenyang itu. Banyak sekali pangan lokal yang bisa kita angkat, kita promosikan menjadi sumber karbohidrat lain selain beras ya. Misalkan kita mempromosikan program B2SA, bahan pangan bergizi, beragam, seimbang, aman gitu ya, B2SA. Itu harus terus dipromosikan. Seperti keladi ya, kemudian sukun, kemudian ubi jalar. Karena memang berdasarkan pola konsumsi masyarakat Kalbar ini, yang masih kurang adalah konsumsi buah ya, dan ubi-ubian juga masih kurang ya. Jadi masih dominasinya itu konsumsinya itu sereal itu beras, kemudian terigu. Harusnya kita sudah menekan konsumsi terigu, karena terigu itu impor, Pak. Menguntungkan negara penghasil. Balik ke ini, Bu. Bagaimana kemudian masalah diversifikasi pangan tadi, kemudian bagi masyarakat lokal itu kemudian disosialisasikan gitu, bahwa oh ini loh, makan itu tidak hanya melalui nasi aja, tapi juga ada banyak makanan nih, ada jagung, ada kemudian keladi, ada mungkin sorghum atau apa gitu. Nah itu gimana Bu ya? Ya kita ada programnya, program B2SA namanya, program mengkonsumsi pangan beragam, berimbang, seimbang, aman. Ya. Nah itu selalu kita promosikan di setiap event lah. Misalkan kita berkreasi ya, UKM itu dihimbau berkreasi, bikin tumpeng itu jangan pakai nasi, pakai singkong gitu ya, pakai sorghum kan. Kemudian kita membuat gerakan tidak makan nasi, misalkan 1 hari dalam 1 minggu kalau bisa. Ya. Itu di SK-kan Gubernur dari zaman dulu sebenarnya Pak sudah ada SK-nya, tinggal dihidupkan aja nih. Mungkin lomba masak dengan bahan non nasi. Non nasi dan terigu. Bikin kue non terigu ya, karena kan kalau bikin kue kita selalu terigu tuh. Coba dari tepung mokaf ya, tepung singkong, tepung ubi atau bagaimanalah. Karena selain mengangkat pangan lokal juga kita mengurangi konsumsi terigu, karena terigu itu kan import ya, dari luar negeri. Nah itu memang saya mungkin harus tandem dengan PKK, dengan Dharma Wanita, dengan hotel-hotel, dengan restoran. Cobalah kita gerakan 1 hari dalam 1 minggu tidak makan nasi dan terigu.
Nah, itu selalu digaungkan gitu. Ya, tapi belum gerak-gerak nih, Mhm. karena pada sibuk masing-masing. Mhm. Sama dengan di dinas juga, kalau konsumsi Mhm. coba sehari pakai pangan lokal ya. Mhm. Kalau saya lebih suka sih rebus-rebusan ya. Cuman ada beberapa orang mungkin generasi muda nggak suka rebus-rebusan, bosen ya. Mhm. Ya silahkan UMKM-nya Dibikin lomba, kue-kue bikin kue yang apa, unik, menarik gitu, mungkin kayaknya gitu, ininya jadi silahkan. lain, Bu, ya? Gitu. Mhm. Mungkin harus tandem dengan dinas pariwisata, ya kan, Mhm. dinas apalah yang ada Mhm. akses jejaring ke Horeca, hotel, Mhm. restoran, kafe ya gitu. Nah, Mhm. ini udah sih ancang-ancangnya rencana dengan Mhm. Bu Windy gitu ya, Kepala Mhm. Dinas Pariwisata. Yuk kita Mhm. sama-sama turun ke Iya. hotel, ke ini. Tapi komit kita ngawasin nih, 1 hari tidak boleh ada nasi sama tepung. Iya, karena menarik juga loh, Bu. Ada hotel-hotel tertentu yang kemudian membuat promosi bahwa hotel hotel mereka itu kemudian menyajikan makanan-makanan khas lokal, yang Ya, kemudian akan jarang ditemuin tadi tuh, kayak keladi, keripik, apa segala macam kayak gitu-gitu, dan itu ya. kemudian membuat apa, orang yang menginap tuh surprise gitu, "Oh, ini loh ada Iya. makanan lokal," kayak gitu. Memang harus bikin stasiun sendiri lah kayak gitu ya. Mhm. Seperti hotel apa tuh yang di belakang Aston tuh, Hotel Trans Tra ya, tra Transera. Transera. Transera itu sudah identik kalau cari masakan Malaysia ke situ, ya kan? Nah Mhm. ini juga saya pengen bikin Mhm. station gitu ya, entah di Mhm. hotel, entah di kafe. Kalau mau cari masakan pangan lokal ke sini, misalkan Mhm. Mhm. sop singkong gitu ya, Mhm. Mhm. sop keladi atau apa, itu Mhm. harus ada apa brand ya, harus ada brand. Kalau Mhm. cari masakan pangan lokal khas di Mhm. mana gitu bikin stationnya. Mhm. Karena kadang-kadang kita itu kalau pengen saya tuh hal yang mendadak-mendadak itu tersedia orang yang membikin gitu, Bang. Mhm. Mhm. Selama ini kan kita pengen ngedadak nih gitu ya, pengen kue-kue non terigu sama beras. Tapi nggak ada gitu yang apa, yang Mhm. bikinnya gitu. Itu Mhm. yang agak kesulitan, kecuali kalau Mhm. direncanakan gitu, Mhm. seminggu sebelumnya kita mau ada acara ini, kita, Mhm. promosi B2SA, tolong Mhm. dibikinkan. Nah itu yang belum terpola, kalau kita sewaktu-waktu ngedadak gitu. Kalau Mhm. kue-kue biasa yang tepung kan kapan pun kita perlu, dimanapun ada gitu kan, Mhm. itu yang Iya. yang masih kita bicarakan. Memang apa, untuk penanganan ketahanan pangan ini harus kerjasama semua pihak ya, Bu, ya. Mhm, Sehingga apa, untuk bagaimana pangan itu bisa tersedia dengan baik, bisa terpenuhi segala macam, tidak hanya satu sektor tapi juga banyak pihak gitu kan. iya, Termasuk heeh, juga mempromosikan makanan-makanan apa, iya. alternatif tadi misalnya kan. B2SA ya, dengan Mhm. dinas pendidikan juga gitu, karena kita Heeh. juga selalu apa namanya, mempromosikan B2SA ini di SD gitu kan, Mhm. mengenalkan sedini mungkin Mhm. kepada siswa bahwa kenyang itu tidak harus nasi. Mhm. Nah, itu juga kadang-kadang di sekolah di di apa, sekolah-sekolah kalau mungkin dipromosikan, kalau kantin sekolah menyediakan makanan non nasi yang kemudian sehat, itu juga menarik sekali, Bu, ya, Iya, iya kalau Pak, kemudian di ini kan. benar. Ini, Bu, apa, mungkin agak kembali lagi ke ini. Nah, ini sebelum apa, Agustus atau mungkin sebenarnya Juli sampai Agustus atau Agustus mulai nanti ini akan ada El Nino gitu, Bu, ya. Mhm, Yang juga akan berpengaruh terhadap apa, iklim yang ada di Kalimantan Barat, Indonesia umumnya misalnya. Nah, itu tentu juga berpengaruh terhadap faktor produksi pangan dan juga akan mempengaruhi ketahanan pangan misalnya. Nah, kemudian apa sih yang kemudian pemerintah sudah lakukan ini, termasuk juga bagaimana kemudian melakukan sosialisasi kepada masyarakat, kepada banyak pihak tadi misalnya, dalam menangani hal tersebut misalnya, Bu, ya? El Nino tuh kekeringan ya, Mhm. berlawanan dengan La Nina. Kalau La Mhm. Nina kebanyakan hujan, Dan hujan. dua-duanya Mhm. sama. Kalau untuk kondisi tanam beras gitu ya, padi agak kurang menguntungkan kondisi ini. Mhm. Ya kita mengantisipasinya kita harus punya cadangan pangan, Pak.
Cadangan pangan itu bisa dari pusat ya, yang nanti disalurkan lewat Bulog ke daerahnya. Nah, untuk daerah provinsi juga itu harus punya cadangan pangan daerah, itu kita sudah punya ya. Komposisinya misalkan jumlah penduduknya sekian, cadangan pangannya harus sekian. Kabupaten kota juga begitu, harus punya cadangan pangan. Jadi setiap tahun kita budgetkan itu. Hanya baru kemampuan anggaran pemerintah baru cadangan pangannya berupa beras. Nah, kalau misalnya Kalbar ini dengan jumlah penduduk 5,5 juta misalnya, kira-kira berapa jumlah yang kemudian harus disediakan dan kemudian untuk ketahanan pangan tadi misalnya? Iya, itu ada hitung-hitungannya Pak. Jadi 1 tahun paling tidak kita menyediakan 200 ton. 1 tahun. Jadi kami cadangan pangan provinsi ya, beras terutama itu kita sudah punya 400 ton dan itu belum tersalurkan, karena tersalurkan itu ketika ada kondisi bencana. Bisa bencana itu bisa bencana karena El Nino juga, misalkan tanam gagal panen, kemudian banjir ya, kekeringan itu juga dianggap bencana, itu bisa disalurkan. Alhamdulillah 2 tahun ini masih utuh itu Pak itu. Karena kalau udah statusnya dinyatakan gawat, status siaga 1 lah ya, itu baru disalurkan. Nah, kalau kemudian bagaimana kemudian yang kayak itu tadi Bu, selain adanya El Nino tadi juga menunggu nanti kalau ada ini bencana disalurkan segala macam tadi itu, masyarakat sendiri nih apa yang kemudian harus dilakukan untuk supaya mereka tuh bersiap dengan kondisi-kondisi El Nino tadi misalnya. Bagaimana mereka juga pola tanam itu kemudian harus ini atau bagaimana Bu ya? Kalau padi mungkin saya kurang menguasai, bukan tusi saya sih Pak ya, tapi kalau program dari Dinas Ketahanan Pangan, kita itu selalu menggerakkan masyarakat, terutama memanfaatkan pekarangan lah paling tidak. Di situ masyarakat bisa tanam sayur, bisa tanam selain beras, mungkin ya di halaman itu bisa tanam ikan, bisa ternak ayam, mungkin sebagai sumber protein. Nah, itu selalu kita ada programnya bantuan untuk masyarakat-masyarakat yang di dalam peta kerawanan pangan dan kerentanan pangan itu ada terpetakan. Gitu. Itulah yang kita kasih bantuan, gitu Pak. Seperti apa bantuannya Bu ya? Bibit per 1 kakak gitu. Nah, dia yang mempunyai cabai, terus sayur, bibit ayam, gitu-gitu sayur. Mungkin juga keladi juga boleh ya. Ketika mungkin tidak ada beras bisa makan keladi kan, bisa makan ubi jalar. Kalau orang daerah sih sebenarnya nggak susah ya Pak, yang susahnya di kota. Semuanya serba beli ya. Saya kalau di daerah tuh kelaparan itu mungkin bagi orang yang nggak mau nanam gitu ya, karena kan masih bisa nanam singkong ya, ubi gitu kan. Tapi kalau di kota apa yang mau ditanam? Semuanya lahan beton kan, semuanya serba beli. Jadi yang kasihan di orang kota yang nggak punya uang gitu sebenarnya kalau terjadi kondisi-kondisi begini. Ya, soalnya seringkali kan kita dengar cabai itu kemudian harganya tinggi segala macam itu, kemudian padahal pekarangan ada misalnya. Iya, bisa orang kota di polybag juga bisa sih tanam cabai gitu kan. Nah, artinya memang hal-hal seperti itu butuh sosialisasi terus Bu ya. Iya. Sehingga kemudian masyarakat juga semakin peduli dengan ketahanan pangan yang harus mereka jaga semua gitu Bu ya. Iya. Ketahanan pangan mempunyai 3 pilar ya. Kami Dinas Ketahanan Pangan berupaya melaksanakan, mengimplementasikan 3 pilar itu, yaitu ketersediaan pangan, keterjangkauan pangan, dan keamanan kualitas pangan. Mungkin demikian, kami mohon doanya mungkin dari semua masyarakat agar kami dapat menjalankan amanah mengimplementasikan 3 pilar ketahanan pangan tersebut. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pemirsa, bagaimanapun juga pangan memang masalah yang harus dihadapi bersama, dan itu butuh komitmen kita semua untuk mengembangkannya, untuk memproduksinya,
sehingga semua itu bisa tertangani dan masyarakat jangan sampai kemudian kekurangan pangan. Karena ketika orang kekurangan pangan, banyak hal yang kemudian terjadi. Bisa saja masalah sosial dan lain-lain. Karena itu, masalah ketahanan pangan adalah masalah strategis yang harus dipikirkan bersama, tidak hanya oleh salah satu pihak saja. Demikianlah pemirsa dan pembaca Insight Pontianak. Kita telah berbincang-bincang dengan Ibu Herti Herawati, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kalimantan Barat. Sampai di sini dulu acara kita sore ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.